Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat, barakallahu fikum. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan hingga saat ini Allah taala masih memberikan kita kesempatan untuk kembali menjalankan perintahnya, yaitu melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah dengan keadaan sehat walafiat. Dan yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang beriman hingga hari kiamat kelak. Dan yang ketiga, khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan kepada jamaah semuanya untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena dengan takwa ini kita berbekal untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekalah kalian, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jum'ah, barakallahu fikum. Mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah keharusan. Namun dicintai oleh Allah taala adalah sebuah keistimewaan. Setiap muslim, termasuk kita semuanya, pasti ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita bertanya pada diri kita, amal baik apakah yang sudah kita kerjakan sehingga layak untuk kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti setiap kita akan kembali merenung, apakah amalan yang selama ini kita kerjakan sudah pantas untuk mendapatkan cinta dari Allah taala? Atau justru setelah kita merenung, ternyata amal-amal yang telah kita lakukan selama ini belum bisa dikatakan amal yang baik. Coba kita introspeksi amal-amal kita. Kita lihat salat kita. Apakah salat kita sudah terlepas dari lalai? Atau justru ketika kita salat hanya raga kita saja yang melaksanakan salat, namun hati dan pikiran kita entah kemana? Kemudian sedekah yang kita keluarkan, puasa yang kita lakukan, dan amal-amal lainnya, sudahkah semua itu bertujuan hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata, atau masih ada sedikit keinginan untuk mendapat ridha dari selain Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka
Masyarul muslimin barakallahu fikum, mari kita perbaiki setiap amalan yang kita lakukan supaya mengundang cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari murkanya. Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis yang sangat berharga. Hadis tentang amal-amal yang mengundang cinta dari Allah taala, bahkan Allah bangga kepada mereka. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun," ada 3 golongan, yuhibbuhumullah, yang Allah cinta kepada mereka, wa yadhaku ilaihim, dan Allah tertawa kepada mereka, wa yastabshiru bihim, bahkan Allah bangga kepada mereka. Siapakah mereka? Yang pertama, alladzi idzan kasyafat fi'atun qatala wara'aha binafsihi lillahi azza wajal, yaitu seorang yang berjuang di medan pertempuran, kemudian pasukannya tercerai-berai dan dia masih tetap istiqomah berdiri di tempatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Fa imma ayyuktala wa imma ayyansurahullah, maka pilihan baginya, kalaupun dia tidak gugur, maka dia akan menang atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa yakfihi, dan itu cukup baginya. Fayaqul, dan Allah berfirman, unzuru ila abdi hada, lihatlah kepada hambaku yang satu ini, kaifa sabaru li binafsihi, dia telah bersabar mengorbankan jiwanya demi aku. Dan yang kedua, walladzi lahum ra'atun hasanah, seseorang yang memiliki istri yang cantik, wa firasyun layyinun hasanun, dan juga memiliki dipan yang empuk lagi indah, fayaqumu minal lail, namun dia tetap bangun di malam hari untuk mengerjakan salat malam. Fayaqul, maka Allah berfirman, yadharu syahwatahu, hambaku yang satu ini telah meninggalkan kesenangannya, fayadhkuruni, dan dia lebih memilih untuk berzikir kepadaku, walau syaa raqada, kalaupun dia mau, dia bisa meninggalkan hal itu. Kemudian yang ketiga, walladzi idza kana fi safar, adalah orang yang dalam perjalanan, wa kana ma'ahu rukkabun, dan bersamanya banyak orang-orang yang bersafar pula, fasahiru, maka tiba malam hari, thumma haja'u, maka tertidurlah semuanya, faqama minas sahar fi sarra'i wad dharra, namun ada satu hamba yang bangun di sepertiga malam dalam keadaan lapang maupun susah. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, golongan pertama adalah orang yang tetap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala demi tegaknya kalimat Allah meski pasukannya telah mundur. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang sangat besar dalam Islam, yang tidak setiap orang sanggup mengerjakannya. Seorang yang mengorbankan diri terjun ke medan jihad adalah orang yang benar-benar memiliki tekad yang kuat, rela mengorbankan harta, jiwa, dan raganya. Namun, untuk tetap bertahan di saat pasukan mundur adalah sebuah keteguhan yang sangat hebat, sehingga kemungkinannya jika ia tidak terbunuh sebagai syahid, maka ia akan menang atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka hamba itu layak mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, golongan kedua adalah orang yang memiliki istri yang cantik dan tempat tinggal yang mewah, namun tetap tekun melaksanakan sholat malam. Ma'asyiral muslimin, umumnya manusia berat meninggalkan kenikmatan istirahat di waktu malam, terlebih pada sepertiga malam terakhir yang merupakan waktu pulas-pulasnya untuk tidur. Namun golongan yang kedua ini berbeda. Mereka enggan meninggalkan kesempatan berharga yang akan mengundang cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan untuk mengadu keluh kesahnya di hadapan Sang Pencipta, kesempatan untuk berselawat dengan Allah taala, kemudian mendirikan salat malam. Rasulullah bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan maha tinggi, turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Fayaqulu, dan Allah berfirman, may yad'uni fastajibalah, barang siapa
yang memohon kepadaku, maka akan aku kabulkan. May yas'alni fa'utiyahu, dan barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan penuhi. Wa man yastaghfiruni faghfir lahu, dan barang siapa yang beristighfar kepadaku, memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum. Kemudian golongan yang ketiga adalah musafir yang senantiasa berzikir dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Golongan ini adalah para musafir yang senantiasa mengingat Allah Ta'ala. Seorang musafir sejatinya didera kondisi yang melelahkan, memayahkan, dan menjadikan raga butuh beristirahat. Namun dengan semua kondisi tersebut, orang yang Allah cintai akan tetap mengingatnya, merenungi segala dosa-dosanya, hingga menggerakkan raga dan hatinya untuk bangkit beribadah kepadanya. Pengorbanannya pun tidak murah di sisi Allah Ta'ala, berbalas cinta dan kabar gembira surga, karena dalam diri mereka terdapat sifat-sifat yang mulia, sifat yang tidak banyak dimiliki oleh saudara-saudaranya, yaitu sifat sabar dan rela berkorban demi mengharap cinta dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum. Demikianlah 3 golongan yang mendapatkan cinta dari Allah Ta'ala. Kemudian pertanyaannya, apakah hanya 3 golongan tersebut yang layak mendapatkan cinta dari Allah Ta'ala? Padahal masih banyak amal-amal soleh lainnya. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum. Tentunya tidak hanya 3 golongan di atas saja yang berhak mendapatkan cinta dari Allah Ta'ala. Kalau kita cermati 3 golongan di atas, ada satu perbuatan serupa yang dilakukan oleh ketiganya. Apakah perbuatan itu? Perbuatan itu adalah istiqomah. Golongan pertama tetap istiqomah dalam perjuangannya, walau dalam kondisi sempit sekalipun. Golongan kedua, ia tetap istiqomah qiyamul lail, walau kesenangan dan kelapangan ada di hadapannya. Dan golongan ketiga pun sama, ia senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala, walau badan sangat membutuhkan istirahat. Dan sebenarnya jika ia mampu, jika ia mau, bisa saja ia beristirahat, namun ia lebih memilih istiqomah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat barakallahu fikum, kunci sukses untuk meraih cinta dari Allah Ta'ala adalah istiqomah. Istiqomah dalam bersabar, istiqomah dalam berjuang, istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.